Bab 259. Aku pulang gimana nanti? Kayaknya gak akan kuat bawa motor, gumam Raya sambil meniup-niup kembali lukanya yang masih basah. Raya mengangkat kepala mendengar seruan tersebut. Di mana Gio sudah berdiri di depan dirinya. Sudah makan siang. Aku bawain ini nih. Sengaja loh, aku order tadi. Gio meletakkan satu bungkusan di hadapan Raya. Apa itu? Tanya Raya basa-basi. Padahal ia sudah bisa menebak melihat dari logo bergambar seperti huruf M kecil tersebut. Burger. Ada minumannya juga, jawab Gio tersenyum begitu sumringah. Dia sudah percaya diri kalau Raya akan menyukai makanan yang dipesannya dari gerai terkenal tersebut. Raya tersenyum sungkan. Maaf, Kak. Maaf banget. Tapi aku gak suka burger, tolaknya tak enak. Senyum Gio langsung terhenti. Dia sungguh kecewa dengan penuturan Raya. Gak suka burgernya apa gak suka yang ngasihnya? Kejar Gio. Beneran gak suka burger, Kak? Gak doyan, sumpah. Dulu pernah maksain makan tapi baru satu gigitan malah berasa mau muntah. Maaf banget, timpal Raya. Tapi makasih banyak untuk effortnya. Cuma aku minta, kakak gak perlu repot-repot lakuin ini. Aku sudah bilang kan kalau aku sudah bertunangan, lanjut Raya. Baru tunangan kan? Belum menikah kan? Berarti aku masih punya kesempatan, yang nikah saja masih bisa cerai kalau gak ada jodohnya apalagi yang baru tunangan. Belum tentu juga beneran sampai ke pelaminan, timpal Gio yang masih kuku ingin memperjuangkan Raya. Raya dan Gio sama-sama menoleh ke arah orang yang berdehem di ambang pintu. Senyum Raya langsung terukir indah di bibirnya. Sini, Kak, panggil Raya cepat. Sementara Gio langsung mendengus kecewa-kecewa karena setiap dirinya dekat dengan Raya, Raihan selalu tiba-tiba muncul. Kenapa sih? Ganggu mulu tiap gue deketin Raya. Emang hubungan kalian tuh apaan sih sebenarnya? Cuma keluarga doang kan? Karena kakaknya Raya jadi istri saudara lo, tanya Gio kesal. 36. Aku kesini mau nganterin makan bukan mau ganggu. Lagian aku diamanati kakaknya Raya buat jagain dia, balas Raihan dengan santainya. Ia lalu melangkah lebih mendekat ke arah Raya. Ini makanannya. Aku beli gado-gado sama es kelapa muda, gak pakai gula, lanjut Raihan sambil meletakkan bungkusan di atas meja Raya. Masya Allah, makasih banyak ya, Kak. Tahu aja lagi pengen banget minum air kelapa muda, balas Raya dengan mata berbinar. Tahu dong, soalnya cuaca siang ini panas banget. Dari pagi malah. Timpal Raihan sembari mengipasi wajahnya sendiri dengan telapak tangan. Ujung matanya melirik Gio yang nampak menahan geram. Raya sendiri tak nyaman dengan keberadaan Gio yang masih ada di sana. Namun untuk menyuruhnya pergi pun ia tak memiliki keberanian. Maaf, bisa tolong tinggalin aku sendiri. Aku mau makan dulu, pinta Raya akhirnya. Terpaksa dia melakukannya pada Raihan juga agar Gio tak terlalu tersinggung. Bisa kok, Dek. Bisa banget malah. Habiskan makanannya ya. Itu kan makanan kesukaanmu, timpal Raihan. Raya mengangguk antusias. Sekali lagi makasih banyak ya, Kak. Kini giliran Raihan yang mengangguk. Oh, iya. Nanti pulangnya biar aku anterin ya. Takutnya tanganmu sakit bawa motor. Biar sama gue aja. Biar satu arah, sambar Gio buru-buru. Sama aku aja. Soalnya aku mau ajak pulang ke rumah kakaknya biar gak jauh, timpal Raihan buru-buru. Sudah. Lihat nanti. Raya buru-buru menengahi karena tak enak sama teman-temannya yang lain. Baiklah. Aku tinggal ya, Dek. Makan yang banyak. Balas Raihan.
Ia kembali melirik Gio yang juga berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Kalau cuma sesama keluarga, harusnya gak perlu posesif gitu. Kecuali lo suaminya. Baru berhak posesif, celetuk Gio begitu keluar dari kelas Raya. Bukankan meski cuma sesama keluarga berhak menjaga dan saling melindungi ya. Timpal Raihan berusaha berbicara setenang mungkin. La buru-buru melangkah pergi meninggalkan Gio untuk menghindari perdebatan lebih jauh. Apalagi dia tipe orang yang tidak suka memancing konflik. Andaikan dia sudah jadi istriku, pasti lebih gampang untukku menjawabnya. Berhak melarangnya juga, gumam Raihan yang lagi-lagi menyesali keputusannya untuk tak buru-buru menyelenggarakan akad nikah. Sementara Raya yang baru saja menghabiskan semua gado-gado hingga tak tersisa, mengusap perutnya yang langsung kenyang. Senyumnya kembali merekah mengingat Raihan yang sangat paham dengan makanan kesukaan dirinya. Senyum itu perlahan memudar mengingat penawaran Raihan tadi untuk mengajak Raya pulang ke kediaman Adiputra. Dia memang rindu rumah itu. Rindu suasana, para penghuninya, terutama keponakannya. Namun, mengingat Nisa juga sedang ada di sana, membuat Raya berpikir ulang. Ia malas berurusan lagi dengan wanita itu meski hanya sebatas bicara. 37. Setelah berpikir bolak-balik, Raya pun akhirnya memiliki jawaban yang akan dikatakannya pada Raihan. Jam pulang pun tiba. Raya memasukkan buku binder ke dalam tasnya kemudian berdiri sambil berpegangan pada sisi kursi, kakinya masih saja terasa sakit dan perih saat digerakkan. Hingga jalannya juga masih terpincang-pincang. Dek. Raya yang baru keluar pintu menoleh, menatap Raihan yang sedang melangkah cepat ke arahnya. Kenapa gak tungguin aku? Untung aku buru-buru datang, lanjut Raihan begitu sampai di hadapan Raya. Aku males di dalam kelas sendirian. Masih ingat kejadian waktu terkunci dulu, jawab Raya. Raihan mengangguk mengerti. Ya sudah, ayo langsung pulang. Ajaknya. Tapi aku gak mau pulang ke rumah Mbak Ayu. Aku mau pulang ke rumah sendiri aja, tukas Raya. Ia malas berbasa-basi dengan Nisa meski cuma bertanya tentang kondisi Gat. Itu. Bukan benci, hanya saja dia ingin menghindari perseteruan. Apalagi setahu Raya, Nisa selalu menganggap jika Raya adalah saingannya. Tangan sama kakimu sakit itu, Dek. Bagaimana mau bawa motornya? Mana jauh? Timpal Raihan khawatir. Gak apa-apa. Insya Allah bisa kok, jawab Raya meyakinkan dirinya sendiri. Padahal hati kecilnya ragu karena punggung tangannya sakit ketika ditekuk. Ya sudah. Aku anterin, timpal Raihan. Kemana? Tanya Raya memastikan. Ke rumahmu, Dek, jawab Raihan. Jauh loh, Kak. Nanti kakak kesorean pulangnya, timpal Raya. Gak apa-apa. Naik mobil ini, jadi gak perlu khawatir, balas Raihan. Naik mobil. Kening Raya langsung berlipat banyak. Bukannya tadi pagi bawa motor ya? Lanjutnya. Iya, tapi tadi aku suruh sopir untuk anterin mobil. Motornya dibawa. Soalnya sudah aku duga akan seperti ini, ungkap Raihan. Jadi, mau ya aku anterin motorku? Raya berpikir kebingungan. Titipin ke satpam. Dulu juga kan pernah, usul Raihan. Ya sudah, ayo, balas Raya. Kesannya aku matre banget gak sih? Diajak pulang naik motor gak mau, naik mobil mau, sambungnya sambil garuk-garuk kepala. Enggak, aku paham alasannya. Kalau naik motor, khawatir aku kecapean, masuk angin, akhirnya sakit. Iya kan? Timpal Raihan. Raya mengangguk membenarkan.
Untung kakak gak langsung mikir aku matre. 38. Enggak. Aku gak mungkin berpikiran buruk padamu, Dek, timpal Rayhan. Tapi jangan terlalu berekspektasi berlebihan juga padaku, Kak. Soalnya aku juga manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan. Aku gak sempurna. Takutnya nanti kakak sok mengetahui kekuranganku, pinta Raya. Memang gak ada manusia yang sempurna, Dek, mau kamu ataupun aku. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Tapi kekurangan itu jangan sampai membuat kita saling berseteru suatu saat nanti, tapi mencoba untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Ya, desis Rayhan dengan tatapan begitu lekat. Sweet sekali. Semoga ya, jawab Raya sambil mengulum senyum dengan pipi merona. Untuk sejenak, sakit di kakinya tiba-tiba terlupakan karena tersamarkan rasa bahagia dan berbunga-bunga yang luar biasa. Au! Raya tiba-tiba memekik saat tak sadar melangkah begitu cepat karena salah tingkah. Makanya jalannya santai saja, Dek. Tutur Rayhan menahan senyum sekaligus gemas melihat Raya yang malu. Malu. Biar cepat sampai, elak Raya sambil menggigit bib. R-nya diam-diam. Dia kembali melangkah dengan terpincang-pincang menuju mobil Rayhan. Rayhan yang baru saja mengeluarkan kunci mobil menoleh mendengar suara cempreng Ika. Tumben bawa mobil. Aku nebeng dong. Males tungguin papa buat jemput, lanjut Ika begitu bersemangat. Atau gini aja. Aku ikut ke rumahmu, terus nungguin papa di rumahmu saja. Soalnya papa bilang mau ke rumah ketemu Pak Damar. Ada bisnis yang mau dibicarakan mungkin. Soalnya kan keluarga kita sama-sama pebisnis. Bukan kalangan bawah yang cuma kuli ataupun buruh. Ika melirik sinis pada Raya yang berdiri di samping mobil Rayhan. Maaf, tapi aku gak langsung pulang, mau anterin Raya dulu ke rumahnya, balas Rayhan sambil membukakan pintu mobil untuk Raya. Masuk, Dek, titah Rayhan pada Raya. Cek, nyebelin. Harusnya kan aku yang digituin. Dibukakan pintu terus ditutupin lagi. Sebel. Ika merenggut kesal dengan kaki menghentak tanah. Kedua tangannya ia lipatkan di dada dengan mata menatap sinis pada Raya yang baru saja memasuki mobil dan duduk dengan nyaman di samping Rayhan. Mereka tuh sebenarnya beneran cuma keluarga bukan sih? Kok gitu banget akrabnya? Bikin panas aja. Ika mengibas-ngibaskan rambutnya ke kanan dan ke kiri untuk memberi celah angin menyapu ke sana. Tatapannya semakin kesal saat mobil mewah berwarna hitam metalik itu mulai melaju meninggalkan area kampus. Sementara dirinya masih harus menunggu jemputan sang ayah. Pakai acara sering keluar masuk bengkel segala sih tuh mobil. Jadinya kan bete harus nungguin papa, gerutu Ika. Coba aku jadi istrinya Rayhan. Aku pasti bisa beli mobil apapun yang aku mau. Duh, senangnya, lanjut Ika berhayal. 39. Di dalam mobil, Rayhan dan Raya belum terlalu banyak bicara. Tentu saja karena kecanggungan dan rasa grogi selalu kembali terasa jika sedang berduaan seperti itu. Apalagi mereka memang sudah cukup lama tidak pulang pergi bersama menaiki mobil berdua. Maaf ya, malah ngerepotin. Tutur Raya tak enak. Gak repot. Kamu kan calon istriku, Dek. Aku wajib menjagamu, balas Rayhan dengan tatapan tetap lurus ke depan. Baru calon. Belum ada kewajiban, timpal Raya. Oh, iya. Sudah bilang kakek. Atau Umi mungkin. Takutnya mereka cemas nungguin kakak gak pulang-pulang, lanjut Raya. Gak apa-apa, tenang aja. Jangan dipikirin. Balas Rayhan. Motorku masih di kampus. Besok aku kuliah gimana?
Tanya Raya kebingungan. Aku jemput lagi, jawab Raihan. Ngerepotin banget gak sih? Harusnya aku paksain pulang sendiri aja. Jadinya kakak gak perlu bolak-balik pulang pergi antar jemput aku, timpal Raya tak enak. Gak apa-apa. Jarang-jarang ini. Jangan ngerasa gak enak gitu, balas Raihan. Baiklah. Makasih banyak ya kak. Raya tersenyum manis penuh keharuan. Sama-sama. Raihan menyahut pendek. Perjalanan mereka pun diisi dengan obrolan-obrolan ringan yang membuat waktu terasa lebih cepat berlalu. Hingga tak terasa, mobil itu sudah sampai di depan rumah Raya. Masuk dulu, Kak. Tawar Raya sebelum turun. Enggak kayaknya. Langsung pulang saja. Titip salam aja untuk semua, jawab Raihan. Baiklah. Aku turun kalau gitu ya. Raya meraih tas lalu bersiap membuka pintu mobil. Dek, seru Raihan membuat Raya menoleh. Jangan lupa obati lagi tangan dan kakimu, lanjutnya mengingatkan. Raya mengulum senyum. Kakak juga hati-hati pulangnya. Jangan ngebut. Kalau sudah sampai langsung kabari, pintanya. Siap, bos. Kelakar Raihan sambil tersenyum lebar. Raya pun langsung turun dengan sisa senyum di bibirnya. Dia tak langsung masuk rumah. Melainkan berdiri dulu menunggui mobil Raihan yang sedang berbalik. Ia melambaikan tangan pada Raihan yang kembali melajukan mobilnya untuk pulang. Lindungi dia ya Allah, gumam Raya sambil berbalik dan berjalan menuju teras rumah. Waktu hampir petang begitu mobil Raihan sampai di pekarangan rumah. Ia langsung turun dan berjalan di 40 bawah langit jingga menuju rumahnya. Sore banget, Ray? Tanya Pak Damar begitu melihat kepulangan sang cucu. Iya, Kek. Ray abis nganterin dulu Raya pulang. Pagi tadi dia kecelakaan kecil. Jatuh di parkiran sampai tangan dan kakinya lecet-lecet. Dia kesusahan bawa motor sendiri jadi Ray anterin, beber Raihan. Astagfirullah. Tapi Raya gak apa-apa kan? Gak ada luka serius. Apa gak sebaiknya diperiksa untuk memastikan luka dalam? Timpal Pak Damar dengan raut cemas. Enggak kok, Kek. Kayaknya gak apa-apa. Cuma jalannya sedikit kesusahan, jawab Raihan. Ray tawarin untuk langsung pulang tapi gak mau. Malah mau kuliah dulu. Harusnya kamu bawa pulang Mbak Raya ke sini, Ray, biar dekat. Bisa langsung diobati juga. Umi Aminah yang baru muncul ikut bersuara. Bener itu, Ray, timpal Pak Damar. Raya gak mau. Dia kekeh mau pulang ke rumahnya, jawab Raihan. Ya sudah. Yang penting dia gak apa-apa, balas Pak Damar. Raihan mengangguk kecil. Ia masih berdiri terpaku dengan perasaan tak karuan. Ingin membicarakan sesuatu dengan kakeknya itu tapi ragu-ragu. Kenapa? Malah diam aja. Langsung ke kamar gi bersih-bersih. Titah Pak Damar. Sebenarnya ada yang mau Ray katakan, jawab Raihan takut-takut. Katakan saja. Tinggal bilang. Kamu ini ada-ada saja. Pak Damar geleng-geleng kecil melihat tingkah Raihan yang serba salah. Ray mau. Mau, pernikahan Ray dipercepat. Kalau bisa minggu ini, pinta Raihan memberanikan diri. Di balik tembok ruangan sebelah, Nisa yang semula berjalan pelan sambil berpegangan pada tembok langsung melotot sambil menutup mulutnya yang terbuka lebar. Air mata seketika berkumpul di kelopak matanya lalu jatuh berduyun-duyun tanpa bisa dicegah. Sejak azan asar berkumandang, Nisa memang sudah menunggu kepulangan Raihan. Dia juga sudah 2 kali menanyakannya pada Umi Aminah.
Namun jawabannya selalu sama kalau Raihan belum pulang. Saat mendengar suara deru mobil yang berhenti di halaman tadi, Nisa yang belum sepenuhnya pulih pun memaksakan diri keluar kamar meski badannya masih terasa lemas. Kepalanya masih terasa pusing dengan penglihatan berkunang-kunang. Tak disangka dia malah mendengar hal yang membuatnya semakin lemas dan pandangan semakin mengabur, dia pun terkulai lalu ambruk di lantai. Tak sadarkan diri. 41. Pak Damar dan Umi Aminah cukup terkejut dengan keinginan Raihan yang tiba-tiba. Padahal menurut keduanya, akad pernikahan yang akan dilangsungkan pun tak lama lagi. Hanya tinggal menunggu kurang lebih 2 mingguan saja. Belum sempat keduanya menanyakan alasannya, suara benda jatuh membuat fokus mereka teralihkan. Umi Aminah gegas melangkah untuk melihat benda jatuh tersebut. Matanya pun seketika membulat melihat Nisa yang sudah tergeletak di lantai. Astagfirullah, Nisa, pekik Umi Aminah. Lalekas berjongkok lalu menepuk pelan pipi Nisa yang matanya masih terpejam. Nis, bangun, Nis. Ya Allah, gumam Umi Aminah masih menepuk-nepuk pipi Nisa. Ya Allah, Nisa kenapa? Pak Damar yang menyusul Umi Aminah ikut terkejut melihat kondisi Nisa. Gak tahu. Pas Umi lihat sudah begini, timpal Umi Aminah. Ambilkan kayu putih, Rei, tita Umi Aminah pada Raihan yang terpaku. Baik, Umi. Raihan melangkah cepat kemudian mengambil kayu putih dari kamarnya lalu menyerahkannya pada Umi Aminah. Umi Aminah mengoleskan minyak kayu putih ke cuping hidung Nisa. Ke telapak tangan juga kedua telapak kaki sambil digosok-gosok. Bangun, Nis. Kamu kenapa? Umi Aminah masih berusaha menyadarkan Nisa. Lebih baik bawa ke kamarnya. Kasianem kelamaan di lantai, tutur Pak Damar. Rei, angkat. Lanjutnya pada Raihan. Tapi, Kek Raihan merasa tak enak. Ingin menolak tapi keadaannya memang darurat. Gak apa-apa. Ini darurat, timpal Pak Damar yang memiliki pemikiran sama. Antar ke kamarnya. Kakek mau telepon dokter keluarga dulu, lanjut Pak Damar. Raihan menarik napas panjang. Seumur-umur, baru kali ini dia akan menggendong seorang wanita. Dulu, waktu menemukan Alicia yang pingsan di pinggir jalan pun, ia dibantu banyak warga yang mengangkat Alicia dan mengantar ke rumahnya. Ayo, Rei. Kata Umi Aminah karena Raihan masih terdiam. Meski berat, akhirnya ia mengangguk. Berjongkok kemudian mengangkat Nisa dan berjalan pelan menuju kamarnya. Sementara Umi Aminah melangkah cepat agar sampai kamar lebih dulu dan mempersiapkan tempat tidur untuk Nisa. Jantung Raihan berdebar bukan main saat menyadari wanita yang ada dalam pangkuannya kini bukanlah calon istrinya. Rasa bersalah kembali menggelayuti hatinya. Dia sudah bisa membayangkan andai saja Raya melihat adegan itu, pasti gad. Itu akan merasakan sakit hati yang begitu hebat. Maafkan aku. Raihan berkata lirih di sela-sela langkah kakinya yang hampir sampai kamar. 42. Raihan. Mata sayu Nisa terbuka perlahan dengan senyum tipis terukir di bibirnya. La mengira permintaan maaf yang barusan dikatakan adalah untuknya. Senyum itu kian mengembang saat menyadari kalau dirinya sedang ada dalam pangkuan Raihan. Hal yang tak pernah ia bayangkan sedikit pun namun sanggup membuatnya begitu bahagia. Raihan menatap Nisa sekilas. Ada perasaan lega karena akhirnya Nisa sudah tersadar. Namun perasaan tak enak dan tak nyaman lebih mendominasi hingga ia mempercepat langkah agar bisa buru-buru menurunkan Nisa. Letakkan sini, Rei. Umi Aminah menepuk tempat tidur yang sudah ia rapikan sebelumnya. Raihan mengangguk kecil lalu segera menurunkan Nisa dengan hati-hati.
Ia baru sadar kalau dari tadi kedua tangan Nisa menggelayut di leher Raihan, dan kini ia melepaskan kedua tangan Nisa yang masih berpegangan pada lehernya. "Makasih, kata Nisa pelan. Senyum masih tersungging dari kedua sudut bibirnya karena peristiwa barusan. Namun senyum itu perlahan hilang saat ia mengingat kembali percakapan yang membuat dirinya tak sadarkan diri. "Kamu kenapa, Nis? Lagi apa kok tiba-tiba sudah ada di luar kamar? Padahal kondisimu itu belum pulih. Masih hangat badannya." Umi Aminah meraba kening Nisa dengan dahi berkerut. "Gak apa-apa, Umi. Tadinya bete saja di kamar terus nyoba jalan-jalan pelan. Tahunya malah makin pusing dan akhirnya pingsan," jawab Nisa. "Harusnya gak banyak gerak dulu. Kamu harus benar-benar pulih dulu," timpal Umi Aminah. "Alhamdulillah, sudah sadar ternyata." Pak Damar yang baru memasuki kamar tersenyum lega. "Mari, Dok, masuk. Periksa dulu," lanjut Pak Damar pada dokter keluarga yang baru datang. Dokter berusia setengah abad itu mengangguk sambil tersenyum, ia berjalan memasuki kamar sambil menenteng tas kerja. Membuka tas tersebut lalu mulai memeriksa kondisi Nisa. "Kemarin katanya gejala tipus sama mah, Dok. Tapi barusan tiba-tiba pingsan. Takutnya kenapa-kenapa." Umi Aminah mewakili membeberkan. "Iya, benar. Gejala tipus memang gak boleh dulu dibawa bergerak. Karena badan lemas dan kepala pusing. Ditambah pasien memiliki riwayat mah dan kurang D4 rah. Mungkin juga baru mendengar hal yang sangat mengejutkan jadi tolong sadarkan diri," ungkap dokter. "Tapi sejauh ini gak apa-apa kok. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Obat yang ini masih bisa dilanjutkan sampai habis. Kalau mau ada tambahan, bisa kasih vitamin penambah D4 rah saja," lanjut dokter menjabarkan. "Gak perlu dirawat inap, Dok. Harus diinfus mungkin?" tanya Pak Damar. "Kalau dilihat dari kondisinya gak perlu. Dirawat di rumah saja bisa. Asalkan masih mau makan sedikit-sedikit, gak perlu diinfus segala," jawab dokter sambil merapikan stetoskop dan memasukkannya lagi ke dalam tas. "Baik kalau gitu, Dok. Makasih banyak," timpal Pak Damar. "Sama-sama, Pak. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya. Insya Allah kapanpun akan selalu siap sedia," balas dokter keluarga Adiputra. "Siap, Dok. Mari, saya antar ke depan," timpal Pak Damar begitu sopan. Keduanya keluar dari kamar itu hingga 43. Hanya Umi Aminah, Raihan dan Nisa yang tersisa di sana. "Rai ke kamar dulu, Umi. Belum bersih-bersih. Sebentar lagi azan," tutur Raihan. "Iya. Umi juga sebentar lagi mau salat," balas Umi Aminah sambil tersenyum. "Baik, Umi, dan tolong pikirkan lagi apa yang Rai katakan tadi," timpal Raihan sambil berbalik dan berjalan meninggalkan kamar tersebut. "Raihan sore banget ya pulangnya, Umi," tutur Nisa. Umi Aminah hanya menanggapi dengan anggukan kepala sambil tersenyum tanpa menjelaskan apa penyebabnya. Memang apa yang dikatakan Raihan tadi sampai Umi harus pikirkan lagi. Nisa kembali bertanya hanya untuk memastikan pendengarannya tadi tak salah. Dan untuk memancing agar bercerita lebih jauh. "Umi salat dulu, iya. Tuh sudah azan." Bukannya menjawab, Umi Aminah malah bangun dari duduknya berbarengan dengan waktu maghrib yang baru masuk. Meski dalam hati merasa kecewa, tapi Nisa tetap memaksakan senyuman. Barulah ia mendengus kasar setelah kepergian Umi Aminah untuk meluapkan kekecewaannya. "Benarkah Raihan mau menikah minggu ini? Tapi sama siapa?" gumam Nisa bertanya-tanya.
Harusnya aku gak buru-buru pingsan jadi masih bisa mendengar kelanjutan pembicaraan mereka. Cek, pakai pingsan segala sih. Tapi ada untungnya juga. Akhirnya aku merasakan bagaimana bahagia dan hangatnya digendong Rayhan. Lumayanlah, gak terlalu sia-sia. Nisa meneruskan gumaman di hati sambil mengulum senyum malu-malu. Padahal ia sedang dalam kondisi sakit tapi pikirannya begitu bekerja keras terisi oleh Rayhan dan segala sesuatunya. Di rumahnya, Raya kembali membersihkan luka di tangan dan kakinya. Apalagi luka di kakinya yang baru sempat ia obati. Lagian kayak anak kecil aja kamu, Ray. Pakai jatuh segala. Jadinya lecet-lecet gini kan, omel Riri yang sedang membantu mengobati luka Raya.